Selain mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusyaifah atau Yaman. Namun Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Al-Anwar dan pondok pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau di Narukan. Akhirnya, para santri pergi sowan dan memintanya mau kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia, tetapi hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi, di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut Gus Baha melakukan secara rutin sejak 2006 hingga sekarang. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia atau UII di Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai mufassir fakih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran menurut Profesor Quraisy, posisi Gus Baha selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufassir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktekkan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin. Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Adapun karya-karya beliau diantaranya adalah Hifduna lihadal mushaf li Bahauddin bin Nur Salim. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Gus Baha yang menjelaskan tentang Rasm Utsmani yang dilengkapi dengan contoh dan penjelasan yang disandarkan pada kitab Al-Muqni karya Abu Ammar Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Kitab ini berguna bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana memahami karakteristik penulisan Al-Quran di dalam Mushaf Rasm Utsmani. Yang kedua adalah Tafsir Al-Quran versi UII dan Al-Quran terjemahan versi UII Gus Baha tahun 2020. Salah satu ciri khas tafsir dan terjemahan UII yang ditulis oleh Gus Baha dan timnya adalah tafsir ini dikontekstualisasikan untuk membaca Indonesia dan dengan rasa Indonesia. Tafsir dan terjemahan UII ini sama sekali tidak mengubah dari keaslian Al-Quran itu sendiri. Sungguh,
betapa luas samudera keilmuan ulama-ulama Nusantara. Meskipun banyak di antara mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan di Arab seperti Kiai Haji Ihsan Jambas, penulis Sirajut Tholib Syarh Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, Kiai Haji Arwani Amin, penulis Faidul Barokah fi Qiraah Sab'ah, atau Gus Baha di era milenial ini, namun keilmuannya diakui oleh dunia. Semoga ke depan akan muncul generasi ulama-ulama berkaliber internasional yang lahir dari bumi Nusantara. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.